Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Widya. Nah, kali ini aku mau mengajak teman-teman semua membahas mengenai irama sirkadian dengan penambahan berat badan atau juga obesitas. Kenapa kita harus tahu dengan irama sirkadian tersebut dan apa fungsinya untuk tubuh kita? Yuk kita bahas. Nice to know bahwa sirkadian berasal dari bahasa Latin yaitu circa artinya lingkaran dan dis artinya hidup. Nah, jadi di sini kita bisa mengartikan bahwa irama sirkadian merupakan ritme biologis atau proses internal yang mempengaruhi fungsi-fungsi tubuh kita sesuai dengan perubahan waktu selama 24 jam. Fungsi-fungsi tubuh yang dimaksud tersebut adalah siklus tidur bangun, pola makan, tingkat metabolisme, kesiagaan, tekanan darah, detak jantung, dan juga kemampuan fungsi-fungsi tubuh lainnya. Di mana fungsi-fungsi tubuh ini yaitu akan mengalami dua fase selama 24 jam. Fase yang pertama yaitu dikenal dengan fase ergotropik, di mana pada fase ini fungsi tubuh manusia akan mengalami peningkatan atau mencapai puncak kinerjanya yaitu pada siang hari. Sedangkan fase yang kedua yaitu dikenal dengan fase tropotropik, di mana pada fase ini tubuh manusia tersebut yaitu akan membutuhkan istirahat atau juga pemulihan tenaga. Oleh karena itu, selama 24 jam tersebut, tubuh kita memiliki jadwal yang berirama dan akan terus berulang setiap harinya. Ini merupakan gambaran jam biologis pada tubuh kita. Faktor yang dapat mempengaruhi irama sirkadian tersebut itu ada dua. Yang pertama yaitu dikenal dengan faktor eksogen. Faktor eksogen merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh kita. Ini seperti cahaya matahari, perubahan suhu, musim, dan juga perubahan rotasi bumi. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor endogen atau faktor yang alaminya berasal dari dalam tubuh kita. Nah, nice to know bahwa ritme sirkadian atau irama sirkadian kita itu diatur oleh bagian yang kecil yang ada pada hipotalamus di dalam otak kita, yaitu dikenal dengan suprachiasmatic nucleus atau ini dikenal juga dengan master clock. Nah, cara kerja dari suprachiasmatic nucleus ini yaitu sangat erat kaitannya dengan paparan cahaya, di mana cahaya yang datang ke mata kita akan ditangkap oleh retina dan akan disampaikan ke SCN ini, di mana pada SCN ini yaitu akan menyebabkan nanti adanya respon atau rangsangan, lebih tepatnya rangsangan ke kelenjar pineal kita. Saat malam hari atau saat cahaya berkurang ditangkap oleh mata kita, maka di saat itu otak diberikan kerjaan. Otak tolong ditingkatkan dulu produksi dari hormon melatoninnya. Nah, apa fungsi dari peningkatan hormon melatonin bagi tubuh kita? Yaitu saat terjadi peningkatan hormon melatonin, maka di saat itu akan ada respon terhadap tubuh kita yaitu berupa respon mengantuk. Sedangkan pada pagi harinya otak diberi kerjaan lagi, otak stop dulu produksi dari hormon melatoninnya. Nah, di saat itu maka akan terjadi penurunan dari produksi hormon melatonin. Nah, di saat itu jugalah maka respon yang terjadi pada tubuh kita yaitu tubuh kita akan terbangun dari tidurnya. Kenapa
kenapa gangguan irama sirkadian ini dia dapat mempengaruhi dari peningkatan berat badan atau juga dapat menjadi faktor risiko terjadinya obesitas. Nah, hal ini dipengaruhi oleh yang pertama, yaitu karena adanya gangguan pada pola tidur jaga. Yang kedua juga terjadi karena adanya masalah pada pola makan, atau ini erat kaitannya dengan food combining. Yang pertama yaitu gangguan pola tidur jaga, kaitannya terhadap peningkatan berat badan atau risiko terjadinya nanti obesitas. Nah, saat tidur tubuh kita akan mengalami atau menjalankan metabolismenya, di mana hal ini akan mempengaruhi otak, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, dan juga regulasi hormon. Normalnya sesuai irama sirkadian, tubuh kita tersebut dia itu akan menggunakan waktunya 2/3 untuk bangun dan 1/3 untuk tidur. Berdasarkan irama sirkadian, bahwa kondisi mengantuk tidak akan semakin meningkat apabila individu tersebut dia melewati dari waktu atau jam biologisnya. Nah, jam biologisnya di sini yaitu sekitar jam 9 sampai jam 11 malam. Apabila individu atau dirimu melewati waktu biologisnya, maka hal inilah yang akan nanti menyebabkan gangguan pola tidur jaga, sehingga pola tidur atau kualitas tidur dan juga jumlah tidur akan mengalami kekurangan atau akan mengalami gangguan. Nah, apa dampaknya jika ini terganggu? Maka hal ini akan mempengaruhi nanti gangguan terhadap regulasi hormon di tubuh kita. Salah satu hormon yang dapat diganggunya juga yaitu hormon leptin dan hormon ghrelin. Apa itu hormon leptin? Hormon leptin merupakan hormon yang diproduksi dari cadangan lemak, di mana hormon ini dia akan mempengaruhi dari nafsu makan kita, yaitu dengan cara memberikan sinyal terhadap tubuh kita. Nah, contohnya, "Woi tubuh, udah dulu dong makannya, udah kenyang nih." Jadi kita akan merasakan bahwa diri kita udah kenyang karena adanya hormon leptin ini. Sedangkan hormon ghrelin yaitu hormon yang diproduksi atau apabila dia mengalami peningkatan, maka akan diberikan sinyal kepada tubuh, "Tolong, gua lapar." Makanya kita ada keinginan untuk makan terus-terusan. Berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa apabila tubuh kita mengalami kekurangan tidur atau kualitas tidur, maka hal itu akan menyebabkan nanti terjadinya perubahan pada regulasi hormon tubuh kita, yaitu gangguan pada regulasi si ghrelin dan juga leptin tadi. Nah, pada keadaan ini, maka hormon leptin akan menurun produksinya, sedangkan hormon ghrelin akan terjadi peningkatan produksinya. Maka hal itulah yang akan menyebabkan nanti tubuh kita akan merasakan lapar terus-terusan, dan hal itu juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita akan menurun, dan juga akan terjadi penurunan pada pembakaran lemak di tubuh kita. Berikutnya yaitu kaitan antara pola makan yang tidak sesuai dengan irama sirkadian terhadap peningkatan dari berat badan dan juga risiko terjadinya obesitas. Banyak dari kita yang masih menerapkan pola makan yang dengan jumlah, jenis, dan jam yang masih berantakan, sehingga hal inilah yang nantinya akan menyebabkan tubuh kita akan mengalami gangguan pencernaan dan juga gangguan metabolisme, sehingga itu akan erat kaitannya dengan peningkatan berat badan dan risiko terjadinya obesitas tadi. Nah, oleh karena itu, bagaimana pola makan yang bagusnya sesuai dengan irama sirkadian tubuh kita? Yaitu dipilihlah suatu food combining story. Food combining story merupakan pilihan untuk irama sirkadian dengan 3 fase yang sesuai dengan pencernaan tubuh. Fase yang pertama yaitu fase pembuangan, di mana ini terjadi antara pukul 4 subuh sampai jam 12 siang. Di mana pada fase pembuangan ini kita dilarang atau tidak dianjurkan untuk memakan makanan padat dan juga makanan berat. Akan tetapi
tubuh kita juga memerlukan energi pada fase pembuangan ini. Oleh karena itu, pilihan makanan yang dapat kita makan yaitu seperti sereal, buah seperti kurma, atau juga susu. Berikutnya yaitu fase pencernaan, yaitu antara jam 12 siang sampai jam 8 malam. Dimana pada fase ini tubuh kita itu siap untuk menerima makanan padat, makanan berat, nasi, karbohidrat, dan sebagainya. Karena pada fase ini tubuh kita itu aktif, beraktivitas, makanya kita membutuhkan makanan padat dan berat biar tubuh kita itu berenergi dan tubuh juga siap untuk mencerna. Yang terakhir yaitu fase penyerapan nutrisi, di mana fase penyerapan nutrisi ini berkisar antara jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Nah, pada fase ini tubuh kita sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan padat, makanan berat, dan juga ngemil. Karena pada fase ini saluran pencernaan hanya dipersiapkan untuk membaur makanan, menyerap nutrisi, dan juga melakukan detoksifikasi guna membuang racun di dalam tubuh kita. Nah, cukup sekian penjelasan pada hari ini. See you!